semuanya, perkenalkan saya Radita Novia Putri dari kelas 12C, mata pelajaran pilihan 1 Kimia. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas perbaikan nilai pada pelajaran kimia. Nah, pada video ini saya akan membahas dua soal yang di dalamnya akan membahas dua hal juga, yaitu yang pertama tentang zat non-elektrolit dan yang kedua tentang sel volta. Alasan kenapa saya membuat video ini yaitu dikarenakan kurangnya pemahaman dan mengerti pada diri saya dalam belajar dan mengerjakan soal-soal yang diberikan dan materi-materi juga yang diberikan oleh guru tentang pelajaran kimia. Jadi, selamat menyaksikan. Jadi pada soal yang pertama kita akan membahas soal tentang potensial standar sel volta. Contoh soalnya seperti ini dan cara pengerjaannya yaitu seperti ini. Di sini diketahui dia soalnya potensial standar sel volta yang terdiri dari elektroda Ni dan Pb adalah. Jadi kita harus tahu dulu nih yang mana anoda dan yang mana katoda. Di sini jawab. Nah, yang pertama kita mau tahu apa itu anoda. Anoda itu derajatnya itu lebih besar. Itu disebut katoda atau katode. Di sini berarti dari antara yang ini dan yang ini nilai yang lebih besar itu adalah si Pb. Kenapa? Karena dia itu min 0,13. Jadi dia lebih besar. Terus yang kedua, kita itu tahu kalau misalnya ini udah katoda, berarti sisanya adalah anoda. Jadi anoda itu adalah lebih kecil. Terus itu disebut dengan anoda. Dan di sini berarti dia adalah ini, Ni. Cara cari potensial standar sel volta itu yaitu dengan cara E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Jadi di sini kita tahu kan katodanya itu adalah Pb. Pb itu min 0,13. Jadi kita tulis min 0,13 dikurang anodanya itu adalah Ni. Nilai Ni adalah min 0,25. Min 0,25. Jadi ini min 0,13 ditambah 0,25. Tahu kan kenapa ini plus? Kalau kalian nggak tahu, ini aku kasih tahu. Jadi ini min 0,13 karena ini atasnya kan min 0,13. Jadi tinggal turun aja. Nah, kenapa ini plus nggak min? Karena ini kan min, terus di min ketemu min, jadinya plus. Jadinya min 0,13 ditambah 0,25. Jadi hasilnya adalah plus 0,12. Ini dia adalah hasilnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang zat non-elektrolit. Di sini ada soal yaitu sebanyak 4 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air ternyata mendidih pada suhu 100,347 derajat Celcius, maka massa molar zat terlarut adalah. Diketahui massa
zat non-elektrolit massa air maaf, ini salah, harusnya 4 gram. TB dan KB air. Nah, ditanya massa molar mR zat non elektrolit. Jadi pertama, kita bisa menghitung delta TB yang merupakan selisih dari titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Nah, karena pelarut murni adalah air, maka titik didihnya adalah 100 sehingga diperoleh delta TB sebesar 0,347. Seperti ini cara penulisannya. Ini kenaikan titik didih adalah TB dari ini. Jadi delta TB sama dengan TB dikurang TB derajat sama dengan 100,347 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sehingga menghasilkan 0,347 derajat Celcius. Nah, karena larutan yang terlibat adalah larutan non-elektrolit, maka memiliki nilai derajat ionisasi 0 sehingga faktor non-half-nya 1 atau dapat diabaikan ketika melakukan perhitungan. Sehingga kita dapat mencari MR melalui rumus delta TB sama dengan KB dikali massa per MR dikali 1000 per P. Sebelah sini aja ya, sebelahnya. Sehingga menghasilkan 59,94 yang artinya itu hampir mendekati
60. Jadi kalau dibuletin hasilnya menjadi 60. Jadi ini adalah hasil dari soal ini. Jadi sebanyak 4 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air ternyata mendidih pada suhu 100,347 derajat Celcius, maka massa molar zat terlarut adalah 60. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum